Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari dua bagian Alkitab kita. Yang pertama adalah dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Yang kedua adalah dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di penghujung tahun 2016 ini, kami sebagai umat-Mu datang kembali kepadamu, seraya menyatakan syukur kami atas banyak hal yang telah kami alami, atas banyak hal yang telah kami rasakan dalam sepanjang hidup kami, khususnya pada tahun yang akan segera berlalu ini. Namun di penghujung tahun ini, sebelum kami meninggalkannya, kami juga ingin melakukan sebuah refleksi agar kami dapat mengetahui apa-apa yang telah kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu atau justru sebaliknya. Dan berkenaan dengan itu, maka kami juga akan dapat dimampukan untuk terus melangkah dalam tahun yang baru, tahun 2017. Karena itu kalau pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang didasarkan pada kesaksian Alkitab, berkaryalah dalam hidup kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar supaya kami dapat dimampukan untuk menenangkan segenap diri kami. Kami dapat dimampukan untuk membuka hati kami, membuka akal budi kami, dan membuka telinga kami, agar firman-Mu yang diberitakan kepada setiap kami, ia juga tidak akan lalu begitu saja, melainkan ia akan mendapat tempat dalam hidup kami, dan bahkan menjadi firman Allah yang hidup, yang akan menuntun perjalanan hidup kami sekalian pada waktu-waktu yang akan datang. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan sebagai alat dalam tangan-Mu, agar supaya ia pun dapat Engkau mampukan untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kehendak Tuhan, sehingga kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, akan dapat semakin dibangunkan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya nama Tuhanlah yang selalu kami puji dan kami agungkan dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami. Amin. Bacaan yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua yang demikian firman-Nya. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Maaf, saya mulai dari ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar,
dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannyalah korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang berikutnya, saudara-saudara, diambil dari Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayat 12, sampai dengan ayatnya yang ke-19, yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus,
baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mimpi Salomo mendapatkan penampakan Tuhan. Salomo diminta untuk meminta sesuatu. Dan yang sangat mengejutkan kita adalah dalam mimpi itu Salomo minta hati yang paham menimbang perkara. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 9. Sehingga ia dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan Tuhan pun memberikan apa yang diminta oleh Salomo, yaitu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-12. Hikmat dan pengertian, saudara-saudara. Dalam bahasa Ibraninya berasal dari kata hokmah. Hokmah itu selalu berkaitan dengan Yang Maha Kuasa. Hokmah itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Misalnya kita ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Seperti yang ada dalam kitab-kitab Amsal. Hokmah juga dalam Perjanjian Lama selalu berkaitan dengan dabar, yaitu firman. Misalnya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Salomo tentu memiliki ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga ia dikatakan sebagai raja yang berhikmat, raja yang berhokmah. Dan hikmatnya itu nyata dalam tindakannya. Yang kita tahu adalah ada 2 orang perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Perempuan yang satu mengatakan, inilah anakku. Perempuan yang lain mengatakan, inilah anakku. Singkat cerita, yang dilakukan oleh Salomo adalah ia meminta pengawalnya untuk mengambil pedang. Dan ia mengatakan, belahlah bayi itu menjadi 2 bagian. Bagi ibu kandung bayi itu, tentu tidak tega anaknya untuk dibagi menjadi 2 bagian. Ia mengatakan, biarkanlah dia saja yang akan merawatnya. Tapi bagi bukan ibu kandungnya, mengatakan belahlah menjadi 2 bagian supaya adil. Dari situ dapat diketahui mana ibu yang sesungguhnya dan mana yang bukan ibu yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hikmat selalu berkaitan dengan keadilan. Dengan praktek hidup kita sehari-hari. Persoalannya adalah dalam kehidupan kita.
Apakah hikmat yang semacam itu ada pada saudara dan saya selama tahun 2016 ini yang akan segera berlalu? Hikmat, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebenarnya bekerja dalam hati nurani kita yang paling dalam. Hati nurani itu adalah buah ketaatan kita kepada Tuhan dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan ini. Kalau kita selalu bertindak berdasarkan hikmat Tuhan, maka niscaya dalam kehidupan kita tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada fitnah, tidak akan ada orang selalu menyalahkan orang lain, dan tidak ada orang yang mengkafirkan sesamanya dalam kehidupan ini. Kalau dalam hidup kita memiliki hikmat Tuhan, maka yang ada adalah bagaimana kita mewujudkan kerukunan kehidupan yang lebih baik. Kita mewujudkan kedamaian, kita mewujudkan keselarasan, kita mewujudkan keharmonisan di tengah-tengah kehidupan ini. Memang, saudara-saudara, di dunia ini banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang pandai. Tapi sangat sedikit orang-orang yang berhikmat. Akibatnya apa? Akibatnya dunia kita memang penuh dengan kekerasan. Dunia kita tidak ramah lagi terhadap kita. Ketidakadilan di mana-mana. Keserakahan merajalela. Dan untuk mengatasi semuanya itu, maka diperlukanlah orang-orang yang berhikmah, orang-orang yang berhikmat, supaya dengan demikian keadilan Allah seperti yang digambarkan di dalam kitab Amos, yang dikatakan bergulung-gulung seperti laut, akan dapat terwujudkan pada umat manusia. Dan umat manusia dapat merasakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmah yang tadi saya katakan berkaitan juga dengan dabar, firman. Dalam bahasa Perjanjian Baru, dabar itu diterjemahkan dengan logos. Dan kita tahu bahwa dalam Injil Yohanes, logos itu telah menjadi daging. Logos itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, yang dalam bahasa Yunaninya berbunyi demikian. Ego emi tu pesos tu kosmo. Pesos tu kosmo adalah bentuk genitif. Pesos adalah terang. Tapi bukan terang yang berasal dari benda penerang. Bukan terang yang ada seperti kita melihat terang matahari. Bukan terang seperti kita melihat terangnya bulan. Bukan terang seperti kita melihat cahaya lampu-lampu ini. Tetapi terang yang bersumber dari sang terang itu sendiri, yaitu Allah. Seperti misalnya dikatakan dalam kitab Trito Yesaya, Yesaya bagian yang ketiga. Walaupun dunia kacau, benda-benda langit semua chaos, semua tidak menentu. Tetapi ada satu hal yang pasti bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu bahwa Tuhan itu adalah penerang abadi bagi umatnya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa kalau orang ingin menikmati terang, jangan mengandalkan kepada benda-benda penerang. Karena benda-benda penerang itu hanya ciptaan. Sama seperti misalnya
dalam rangka penciptaan alam semesta. Maka diciptakanlah terang pada hari pertama, dan terang itu adalah ciptaan. Dan kalau orang ingin menikmati terang, jangan bergantung kepada ciptaan, melainkan orang harus bergantung kepada sumber terang itu sendiri. Yesus mengatakan, ego eimi tu pesos tu kosmo, akulah terang dunia. Dalam dunia agama-agama, saudara-saudara, apakah ada agama yang tidak pernah menyebut terang? Ada enggak? Dalam dunia agama-agama. Misalnya, dalam agama Hindu, dikatakan Brahman, bukan Brahmana ya, tapi Brahman, itu sama dengan terang. Dalam agama Buddha, Siddhartha Gautama dapat menikmati nibbana oleh karena ia mengalami pencerahan, terang. Dalam agama teman-teman kita yang beragama Islam, kita seringkali mendengar kata nur. Nur itu kan terang. Hampir semua agama selalu menyebut terang. Agama Kristen pun juga selalu berkaitan dengan terang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Karena itu kalau kita mengikut Yesus tidak akan berada dalam kegelapan. Jadi kalau orang mau menikmati terang, ia jangan datang kepada benda-benda penerang seperti yang saya katakan tadi. Tapi harus langsung datang kepada sumber terangnya itu sendiri. Dan dalam konteks Injil Yohanes, kepercayaan kepada Yesus itu harus berimplikasi dalam kehidupan para pengikutnya. Implikasinya bagaimana? Sebagai orang yang telah menikmati terang dari Yesus, maka kehidupan kita pun harusnya bisa menjadi terang di tengah-tengah situasi apapun di mana Tuhan menempatkan kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang berhikmat, kehadiran kita bukan untuk membuat dunia menjadi semakin gelap. Sebagai orang-orang yang berhikmat, kehadiran kita bukan untuk membuat dunia menjadi semakin kacau. Kehadiran kita sebagai orang-orang yang berhikmat bukan untuk membuat banyak perselisihan di mana-mana. Bukan untuk membuat pertengkaran di mana-mana. Bukan untuk menebar fitnah, bukan untuk memiliki keserakahan. Sebagai orang-orang yang telah menikmati terang. Sebagai orang-orang yang berhikmat, kita harus mampu untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dengan sesama kita. Kita harus mampu untuk menunjukkan kedamaian hidup bersama-sama dengan sesama kita. Kita harus mampu untuk menunjukkan keharmonisan, keselarasan bersama-sama dengan sesama kita. Tetapi tahukah kita semua tentang apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun yang akan segera berlalu ini? Apakah selama ini kita adalah orang berhikmat? Apakah selama ini adalah kita orang yang selalu menebar terang? Atau jangan-jangan kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kehadiran kita justru sebaliknya, bukan untuk menebar terang, tetapi untuk menebar kegelapan. Tentu kita ingin mengetahui, apakah memang kehadiran kita benar-benar berdampak bagi lingkungan sekitar kita? Atau justru sebaliknya, membuat kacau, membuat keadaan yang tidak menentu? Ada seorang anak kecil, saudara-saudara, lari tergopoh-gopoh masuk ke sebuah
supermarket. Ia tanya kepada pegawai supermarket di situ, apakah saya bisa pinjam telepon? Pegawai supermarket bertanya, telepon untuk apa? Saya mau menelepon seseorang. Nampaknya pegawai supermarket itu kemudian meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik supermarket. Pemilik supermarket kemudian mengizinkannya. Anak kecil itu menelepon dan kemudian ia mengatakan, halo. Rupanya di sana yang menjawab adalah seorang ibu. Halo. Anak kecil itu mengatakan, ibu, apakah ada pekerjaan untuk saya? Saya membutuhkan pekerjaan. Lalu apa yang dikatakan oleh suara di seberang sana? Suara di seberang sana mengatakan, saya tidak memerlukan seorang pekerja. Karena saya sudah mempunyai seorang pekerja yang rajin, yang tekun, yang rapih pekerjaannya. Walaupun ia adalah seorang anak yang memang diberi kepercayaan untuk membuat rumput, tapi ia tidak hanya terbatas untuk membuat rumput saja. Anak kecil ini kemudian mengatakan, ibu, berapa sih gaji dari orang itu? Disebutkanlah gajinya sekian. Ibu, saya mau bekerja pada ibu dengan gaji di bawah itu. Tapi suara dari seberang sana mengatakan tidak. Karena saya sudah puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang selama ini bekerja pada saya. Orangnya rajin, orangnya tekun, kerjanya rapi, dan sebagainya. Dan bila perlu, kata anak ini, saya bekerja mungkin dengan gaji 1/4 dari orang itu. Ibu itu mengatakan tidak. Saya tidak memerlukan seorang pekerja lagi. Lalu ia mengucapkan terima kasih, ia menutup teleponnya. Rupanya yang empunya supermarket memperhatikan percakapan antara anak itu dengan seseorang. Lalu yang empunya supermarket mengatakan, nak, kamu ingin kerja? Anak itu kemudian tersenyum. Kalau kamu ingin bekerja, nampaknya kamu bekerja dengan penuh komitmen, dengan semangat. Bekerjalah di supermarket ini saja. Saya akan memberi kamu gaji yang tinggi. Karena kamu pasti bekerja penuh dengan semangat. Tapi apa yang dikatakan oleh anak itu? Ibu, saya tidak mau menerima tawaran ibu. Tadi saya menelepon itu hanya ingin mengecek. Apakah pekerjaan yang telah saya lakukan itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang sesuai atau tidak? Dan ternyata ibu di seberang sana telah merasa puas dengan pekerjaan yang saya lakukan. Apakah kita di tengah-tengah kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang berhikmat, yang kita lakukan itu telah memberikan dampak positif bagi sesama kita, atau justru sebaliknya mendatangkan dampak negatif bagi orang-orang lain? Seharusnya kalau kita sebagai orang-orang berhikmat, sebagai orang-orang yang seharusnya juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, kehadiran kita dimanapun adalah selalu memberikan dampak yang positif dan bukan dampak yang negatif. Masalahnya adalah apakah kita mau menjadi orang berhikmat yang memiliki terang yang berasal dari Kristus itu. Amin.